Shalom, good morning, selamat pagi anak teacher. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Ayo bagaimana jawabnya? I'm fine teacher, saya baik teacher. Kita bersyukur kepada Tuhan, sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Teacher mengajak semua anak teacher sebelum kita melakukan segala aktivitas kita supaya lebih semangat bernyanyi dan berdoanya, dan supaya lebih semangat juga untuk belajar hari ini. Terlebih dahulu kita mau tepuk semangat. Ayo semuanya tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sing. Aha aha ma. Aha aha nga. Aha aha. Semangat. Yes. Wow. Wow, hebat ya. Semua teacher sudah pada semangat dan siap untuk melakukan segala aktivitasnya hari ini. Sekarang sebelum kita belajar, kita mau bernyanyi dan berdoa dulu. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. 1, 2, 3, ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Thank you God for your blessing. Now we want to study. Please bless us, our teacher and our parents. In the name of Jesus we pray. Amen. Hooray! Wah, karena teacher sudah semangat, sekarang teacher mau kembali mengingatkan ayat hafalannya. Amsal 15 ayat yang pertama atau ayat yang ke-1. Harus terus diingat dan terus dihafalkan firman Tuhannya. Untuk yang sudah hafal, jangan dilupakan ya nak firman Tuhannya. Biarlah kiranya firman itu dapat menjadi pelita dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat membangi banyak orang. Artinya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, baik itu dari perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, dan apapun yang kita lakukan, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Karena kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan Yesus. Oke, sekarang teacher mau panggil nama-nama anak teacher ya. Semua anak teacher dengarkan namanya waktu teacher panggil. Aku punya 2 mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua. Ada Abigail, ada Bastian, ada Bernice, ada Sanheri, ada Pebrina, ada Feby, ada Pelik, ada Gilbert. Aku punya 2 mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua. Ada Hot Matua, ada Intan, ada Jepandi, ada Joshua, ada Juan, ada Kasih, ada Lincian, ada Obed, ada Theo, ada Yenima. Wah, hebat. Tepuk tangan untuk semua teacher. Karena sudah hadir semua hari ini, siap melakukan segala aktivitasnya. Sekarang kita mulai. Kita akan belajar. Hari ini adalah hari Rabu, Wednesday, tanggal 17
bulan 2 tahun 2021. Hari ini kita belajar tentang pedagang. Bahasa Inggrisnya traders. Ya, traders adalah pedagang. Ada banyak pedagang ya. Pasti anak teacher sudah tahu ya. Pedagang yang dimaksud itu yang kita pelajari hari ini. Ya, ada banyak pedagang ya. Pedagang kaki lima juga ada. Kalau anak teacher pernah makan di jalan ya. Kemudian pedagang perabotan ada. Kemudian pedagang sembako ada. Kemudian pedagang sayur, pedagang buah, dan pedagang yang lainnya. Banyak ya, pedagang itu bermacam-macam, tergantung dari apa yang mereka jual. Jadi, teacher, teacher lupa. Ternyata dari antara anak-anak teacher low class ada juga orang tuanya yang berdagang ya. Ya, itu juga adalah pedagang. Usahanya yaitu wira swasta, yaitu berdagang atau pedagang. Ada ya. Jadi untuk anak-anak teacher ya, kalau misalnya orang tuanya berdagang atau biasanya anak teacher taunya berwarung ya. Anak teacher harus juga membantu papa mamanya ya. Harus membantu papa mamanya. Pastinya kalau pedagang ini pastinya dia menjual barang, kemudian ketika ada pembeli yang mau membeli pastinya harus dengan uang ya, harus dengan uang. Contohnya membeli sesuatu ya. Teacher kasih tahu saja ya, anak teacher yang berdagang orang tuanya adalah Juan, kemudian hot martua ya, orang tuanya pekerjaannya adalah berdagang. Pastinya hot martua dan Juan sedikit banyaknya pasti sudah tahu ya. Ya, contohnya ada temannya yang mau beli permen. Pasti sudah tahu ya, ketika ada temannya yang mau beli permen, hot martua atau Juan bantu papa mamanya untuk mengambilkan orang yang membeli permen tersebut, kemudian mengambil uangnya, ya kan? Artinya di sini ada tukar yaitu antara uang dengan barang. Kalau pembelinya pastinya menyerahkan uang atau memberikan uang kepada pedagang tersebut, kemudian pedagangnya memberikan barang, ya kan? Ya, otomatis pastinya sedikit banyaknya Juan dan hot martua sudah tahu dan sudah mengerti. Untuk anak teacher yang lainnya, meskipun orang tuanya bukan berdagang atau bukan pedagang, pastinya juga sudah pernah ya membeli sesuatu di warung, ya kan? Ya, anak teacher pastinya sudah pernah membeli sesuatu di warung, baik itu mungkin membeli kue, membeli permen, atau bantu papa mamanya membeli garam, ya kan? Pastinya harus ditukar dengan uang. Kalau kamu ada uang, maka kamu akan mendapatkan barang tersebut dari pedagang itu. Ya, anak teacher. Kemudian kalau kamu membeli sesuatu, ya harus mengucapkan perkataan yang sopan kepada pedagang tersebut. Jangan kasar, ya. Karena firman Tuhan mengajarkan kita harus selalu memperkatakan perkataan yang sopan, yang lemah lembut, yang baik, ya, yang membuat orang lain senang. Jangan membuat orang lain sakit hati, tersinggung, lalu marah. Tidak boleh ya. Jadi dimanapun kamu membeli sesuatu, ke warung manapun, ya, kamu harus memperkatakan perkataan yang sopan. Oke, anak teacher sudah tahu ya pedagang itu tadi. Ya, sudah tahu ya apa-apa aja yang dijual. Pokoknya kalau dia menjual sesuatu berarti itu namanya pedagang. Dia pedagang ya. Teacher sudah sebutkan tadi. Seperti contohnya ada juga pedagang sayur, pedagang buah, pedagang kaki lima juga menjual makanan-makanan, kemudian pedagang sembako atau perabotan yang lainnya.
itu namanya pedagang. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu dari pedagang tersebut, kita harus punya uang, ya, baru kita mendapatkan barang tersebut yang kita sukai atau yang kita mau. Oke, nah teacher. Iya. Nah, teacher mengajak untuk membuka buku sains halaman 20. Di situ ada gambar pedagang. Nah, ya, ini gambar pedagang di bagian paling bawah. Urutan nomor 4. Itu pedagang sayurnya. Ya, dia menggunakan apa ini? Ya, gerobaknya ya, didorong-dorong, di dalamnya ada sayuran. Ya, sayur. Ini pedagang sayur. Tugas anak-anak teacher di sini adalah pasangkan gambar dengan bayangan. Di buku sains ya, Nak, buku sains halaman 20. Tugas anak teacher adalah memasangkan gambar, ini gambar dengan bayangannya. Ini ada bayangannya. Terus anak teacher harus tahu ini gambar apa, gambar pekerjaan apa. Ini gambarnya pekerjaannya apa. Kemudian ini. Ya, teacher sudah sebutkan tadi, ini adalah pedagang sayur. Pasti sudah tahu ya. Teacher, aku sudah tahu itu adalah gambar dokter. Yang kedua, guru. Yang ketiga, pemadam kebakaran. Dan yang keempat adalah pedagang. Tarik garis dengan bayangan yang ada di sebelah kiri. Ya, sudah gampang atau sulit? Gampang ya, halaman 20. Kemudian di buku bahasa Inggris, selesai buku sains, buku bahasa Inggris halaman 8. Buku bahasa Inggris halaman 8, di situ katanya look at the picture, ya, lihat gambarnya. Kemudian match the occupation with the equipment. Ya, teacher ulangi ya. Match the occupation with the equipment. Ya, katanya cocokkan atau match itu pasangkan, boleh, pekerjaan dengan peralatan. Ya, pasangkan gambar dari pekerjaan ini dengan peralatan yang ada di bawah yang mereka gunakan untuk bekerja. Peralatan yang mereka gunakan untuk bekerja. Pasti anak teacher sudah tahu ya. Ya, contohnya ini gambar dokter. Jadi peralatan yang dibutuhkannya apa? Ya, untuk memeriksa pasien. Apa peralatan yang digunakan? Kemudian ini adalah nelayan. Ya, peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan apa? Sudah tahu ya nama-namanya ya. Kemudian ini adalah guru. Pekerjaan yang digunakan untuk mendidik, ya, untuk mengajari anak-anak murid apa peralatan yang digunakan. Kemudian ini adalah petani. Peralatan yang digunakan apa? Ya. Kemudian ini adalah polisi. Peralatan yang digunakannya apa? Untuk mengikat tangannya pencuri. Ya, apa namanya? Oke, sudah tahu ya, Nak? Tarik garis, pasangkan. Ya, tadi teacher suruh pasangkan atau cocokkan pekerjaan dengan peralatan yang mereka gunakan untuk bekerja. Sudah, buku bahasa Inggris halaman 8. Kalau sudah, teacher mengajak anak teacher untuk menuliskan kata-kata yang berakhiran huruf NG. NG. Pedagang itu akhirannya adalah NG. Jadi N dengan G. Ya, pedagang. Satu, pedagang tambah Nah, sudah tahu ya? Pedagang. Akhirannya adalah N dengan G atau langsung aja bacanya supaya gampang membacanya. Nah, pedagang. Kemudian apa lagi? Ya, tambah langsung yang. Ya, yang. Apalagi yang sudah mulai pintar membaca, jangan dieja lagi, langsung aja, Nak.
ya, langsung bacanya yang. Ya, tambah yang. Ya, atau ya, yang. Atau lebih lancar lagi membaca yang. Yang. Kemudian apa lagi? Ya, kata-kata yang berakhiran huruf sedang, tambah sedang. Kemudian apa lagi? Nah, tambah tang, batang. Ya. Kemudian apa lagi? Nanti bisa tambah bisa tambah sang, pisang. Oke, di sini teacher hanya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti anak-anak teacher tambahkan ya. Cari kata-kata yang berakhiran huruf atau ng ya. Cari sampai ke bawah. Belajar supaya kamu tambah pintar membaca. Apalagi ya teacher? Apa lagi ya? Batang, ranting. Apa lagi? Apa lagi ya? Ayo pikirkan apa lagi? Kandang. Apa lagi? Patung. Apa lagi? Payung. Banyak ya. Ya, cari kata-kata yang berakhiran huruf ng. Ya, itu yang belum lancar membacanya. Ya, untuk yang belum bisa membaca, oke, cukup ini saja dituliskan boleh 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang sudah lancar membaca, supaya kamu tambah hebat, tambah pintar, tambah lancar lagi membacanya, tambahkan ya nak sampai ke bawah. Cari, pikirkan supaya anaknya tambah pintar lagi. Oke? Hebat anak teacher. Teacher tunggu tugas-tugasnya. Ada 3 tugasnya ya, di buku sains, di buku bahasa Inggris, dan di buku berbahasa. Menuliskan kata-kata yang berakhiran huruf ng. Oke anak teacher, semangat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, shalom.